Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya di jam terakhir hari ini? Masih tetap semangat? Masih Bu. Oke, terima kasih. Walaupun di jam terakhir dengan kondisi suasana yang agak panas-panas bagaimana, kita tetap semangat untuk belajar. Melanjutkan tentang menggambar perspektif yang minggu kemarin sudah saya berikan pendahuluannya. Ya, sekarang kita mulai. Saya mau share screen dulu. Oke. Nah, kita akan belajar yang namanya menggambar perspektif ya. Apa sih namanya yang dimaksud dengan perspektif itu? Nah, kalau kita berada di sekitar jalan kereta api atau rel kereta api, pasti kalian akan melihat dari kejauhan rel kereta api itu menuju ke satu titik ya. Itu kalau keadaan nyata di lingkungan kita. Jadi perspektif itu kita dapat menggambarkan dan kita dapat membuatkan contoh itu dari lingkungan kita. Contohnya itu seperti jalan atau rel kereta api. Kalau kita berdiri di sini, kemudian kita memandang jauh, itu akan kelihatan menuju ke satu titik. Padahal itu tidak akan pernah bertemu di satu titik. Nah, seperti biasa ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu apa sih pengertiannya menggambar perspektif itu ya. Oke, menggambar perspektif itu adalah cara melukiskan benda pada permukaan datar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan bentuk 3 dimensi. Jadi gambar itu kita mencari objek, kita membuat objek yang objeknya itu bentuknya 3 dimensi tapi penggambarannya di 2 dimensi. Bagaimana memunculkan benda itu di 2 dimensi tapi gambarnya bentuknya 3 dimensi. Bentuknya seperti nyata. Kemudian jenis perspektif, ada yang namanya perspektif garis atau perspektif terukur. Nah, perspektif ini menggunakan penggaris atau alat bantu ukur pasti. Jadi ini model untuk menggambar perspektif yang bentuknya gedung, jalan, itu perlu memakai alat bantu penggaris atau yang lain. Kemudian ada perspektif bagan, yaitu perspektif yang dibuat dalam bentuk sketch. Tetapi di perspektif bagan ini kita tidak membutuhkan alat seperti penggaris dan lain-lain, tidak. Jadi ini bentuknya lebih luas lagi, bentuk-bentuk modelnya lebih ke benda-benda di sekitar kita. Kalau perspektif garis itu bentuknya seperti kubus, kotak, tabung. Nah, itu bentuk menggunakan perspektif garis. Kemudian lagi perspektif ditinjau dari sudut pandangnya. Ada beberapa perspektif kalau kita mau menggambarkan. Ada perspektif satu titik lenyap, yaitu cara penggambaran objek yang posisi objeknya lurus dengan pandangan mata. Jadi dalam menggambar kita tentukan titik lenyapnya di mana. Misalkan arahnya satu di depan mata, kemudian atau di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita di media gambar. Nah, ini contohnya. Jadi gambar di sini ini ada gedung. Ini perspektif yang terukur contohnya ya. Nah, ini seolah-olah garis, semua pandangan mata tertumpu pada ujung sebelah sini. Jadi semuanya ini kalau ditarik garis lurus semuanya berada di sebelah sini. Nah, ini dinamakan dengan perspektif satu titik lenyap. Kemudian yang kedua ada perspektif 2 titik lenyap. Ini hampir sama dengan perspektif 1 titik lenyap, cuma penggambaran objeknya ini ada yang miring ataupun ada yang lurus. Kita
kita lihat seperti ini. Bentar, gambarnya ini. Nah, titik lenyapnya ada di kanan kiri. Ya. Di kanan kiri dari bidang gambar kita. Jadi kalau ketemunya seperti ini. Nah, ini dari sini itu ditarik ke sini. Sama dengan itu. Nah, seperti itu. Jadi ini kelihatan sekali kalau ini titik lenyapnya ada di kiri bawah dan kanan bawah. Apakah bisa titik ini dilihat dari atas, kayak kanan atau kiri atas? Bisa. Ya, bisa. Jadi penggunaannya bisa di bawah, di tengah ataupun di atas. Kemudian perspektif 3 titik lenyap. Penggambaran objek yang posisinya tinggi dan rendahnya berkelipatan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dari atas, bisa dari samping kanan, ya, bisa dari bawah. Jadi kita tidak terpancang hanya 1 titik lenyap atau 2 titik lenyap. Ini tambah 3 titik lenyap. Nah, cara-cara yang ini semuanya itu memakai dengan perspektif yang terukur atau kita memakai alat yang namanya penggaris. Ya. Nanti kemudian kita akan belajar juga yang perspektif bagan, yaitu kita menggambarnya itu tidak memakai alat bantu atau alat bantu ukur atau penggaris. Nah, tapi untuk pada pertemuan ini saya akan hanya menjelaskan yang perspektif yang terukur saja. Oke. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah memahami? Udah ya. Nah, berarti kalau begitu untuk minggu depan kita bertemu lagi, otomatis kita sudah menggambar tentang perspektif yang terukur. Jadi yang harus kalian siapkan yang pasti adalah kertas gambar, pensil, penghapus, dan penggaris. Apakah nanti finishingnya kita beri warna atau hitam putih, boleh, sekalian bisa memilih. Oke? Siap ya? Oke. Kan anak, bel sudah berbunyi ya. Kita persiapan dulu. Sebelumnya ya, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung pada pelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kemudian tetap memakai masker. Kalau pulang kita tidak usah bergerombol atau berdiri atau bermain lebih dulu. Nanti pulang sekolah langsung pulang sekolah, kemudian Pak istirahat di rumah, kita persiapkan untuk besok. Oke, marilah anak-anak sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silakan kalian pulang sesuai dengan jalur yang sudah diletakkan di koridor sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.